Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton dan mempelajari video ini. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan selalu di rumah aja agar terhindar dari virus corona ini. Perkenalkan, bagi yang belum tahu, nama Ibu Seviana, bisa dipanggil Ibu Sevi. Yang akan kita pelajarin pada kali ini yaitu materi tentang dimensi 3. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 2, yaitu kompetensi pengetahuannya mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu bisa antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, yang kedua, kompetensi keterampilan menentukan jarak dalam ruang, bisa antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita perkenalan dulu tentang yang namanya dimensi 3. Coba ya, lihat ya. Pernahkah kalian melihat film 3 dimensi? Coba, di antara siswa-siswa ibu ini pasti pernah dong yang namanya lihat film 3 dimensi. Seolah-olah film itu nyata ya, bisa dilihat dari segi di mana aja gitu ya. Oke, kalau gitu apa sih 3 dimensi? Apa itu dimensi 3? Coba, ada hubungannya nggak ya? Kalau kalian pernah nonton film 3 dimensi, terus kalau ibu balik, apa itu dimensi 3? Nah, lalu bisakah kalian menyebutkan bangun-bangun yang termasuk 3 dimensi? Coba, sebutkan bangun yang termasuk 3 dimensi. Kalau persegi, apakah masuk 3 dimensi? Persegi panjang masuk 3 dimensi. Nah, kalian pasti udah pernah belajar itu. Di seni rupa juga pasti dijelasin ada seni 3 dimensi, seni 2 dimensi. Coba, kalau yang namanya 2 dimensi itu seperti kalau dalam matematika itu bangun, jajar genjang, persegi panjang, persegi, trapesium gitu. Itu udah jelas ya, itu 2 dimensi. Coba kalau kita lihat nih contoh-contoh kontekstualnya banyak sekali. Ada kubus, balok, terus limas, terus apa ini? Limas, prisma, bola, tabung, dan sebagainya. Banyak sekali. Coba, kalian bisa bedain nggak yang namanya 2 dimensi sama 3 dimensi? 2 dimensi itu kayak persegi panjang, coba, cuman punya 2 ukuran, yaitu panjang sama lebar. Coba kalau kalian lihat balok 3 dimensi, dia punya ukuran panjang, lebar, tinggi. Kalau kita lihat dari mata kita, kalau cuman 2 dimensi itu kita hanya bisa lihat dari depan aja, kita nggak bisa lihat dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang, nggak bisa. Kalau yang namanya bangun 3 dimensi, dimanapun itu kita bisa lihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kita bisa lihat. Yang membedakan itu tadi, kalau yang namanya dimensi 2 dimensi itu nggak punya tinggi, kalau 3 dimensi punya ukuran tinggi. Kalau ada tinggi berarti otomatis yang 3 dimensi itu ada volume, sementara yang 2 dimensi itu cuman punya luas saja. Nah, itu tadi pengenalan tentang dimensi 3. Semoga kalian bisa membedakan antara dimensi 3 dan dimensi 2. Perbedaannya apa? Tadi udah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian tentang dimensi 3. Bagian-bagian itu ada apa aja sih? Ada titik, garis, sama bidang. Dimensi 3 itu kita sebut sebagai ruang ya. Oke, coba kita lihat titik. Sebenarnya dalam matematika titik itu tidak bisa didefinisikan. Kita tidak tahu titik itu yang seperti apa sih gitu. Titik itu tidak ada ukurannya, besar kecilnya nggak ada gitu. Titik itu hanya dapat ditentukan oleh letaknya. Nah, titik itu digambarkan dengan tanda noktah itu ya, yang hitam-hitam. Itu namanya noktah. Itu cuman
sebagai simbol aja. Tapi sebenarnya titik itu yang seperti apa kita nggak bisa lihat sebenarnya. Tapi dalam matematika biar itu gampang, nah kita simbolkan nih dengan tanda noktah dan dibubui nama. Biasanya namanya sesuai ketentuan namanya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah kita coba lihat ya contohnya. Contohnya ini misal, ini yang namanya titik A. Nah, ya terus ada lagi ini yang namanya titik P. Itu. Jadi jangan lupa kalau yang namanya penulisan titik itu pakai noktah dan huruf kapital atau huruf besar. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ada garis. Garis juga sama kayak titik. Dalam matematika yang namanya garis itu juga sama, tidak bisa didefinisikan. Yang kayak gimana garis? Nah, di sini garis itu garis lurus yang dimaksud, bukan garis yang bengkok-bengkok, bukan. Jadi garis di sini kalau dalam matematika kita sepakat bahwa garis itu adalah garis lurus. Nah, garis itu sendiri itu hanya mempunyai ukuran panjang. Nah, tapi tidak punya ukuran lebar. Jadi cuman bisa diukur panjangnya, tapi tidak bisa ukur lebarnya gitu. Karena itu garis lurus aja gitu. Nah, yang namanya garis itu dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D sampai Z. Boleh. Atau menyebutkan nama segmen garis dari pangkal ke ujung. Biasanya pangkalnya nanti huruf besar, ujungnya juga huruf besar. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, coba lihat. Ini bisa disebut dengan garis G. Garis G, G-nya kecil. Atau kalau misalnya pangkalnya A, ujungnya B, kita bisa namain dengan segmen atau ruas garis AB, boleh juga. Oke, kita lanjut ke bagian dimensi 3 yang lainnya, yaitu bidang. Nah, seperti halnya dengan titik, garis. Nah, bidang ini tidak bisa didefinisikan. Titik, garis, dan bidang dalam matematika itu tidak bisa didefinisikan. Nah, bidang di sini itu yang dimaksud adalah bidang datar. Bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, wakil bidang seperti yang kita tahu ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, yang kita kenal sebagai dimensi 2 atau bangun 2 dimensi. Nah, diberi nama dengan huruf alfa, beta, ada mu, ada gamma, dan masih banyak lagi. Atau kita bisa menyebutkan titik-titik sudutnya. Nah, biasanya itu dari ketentuannya itu dari kiri bawah, terus ke kanan bawah, kemudian ke atas berputar. Nah, kita lihat contohnya. Yang warna biru ini persegi, bidang persegi, kita sebut dengan bidang alfa namanya. Atau lihat. Nah, kebetulan ini ada titik-titik sudutnya A, B, C, D. Nah, oleh karena itu kita bisa sebut ini bidang A, B, C, D. Contoh yang lainnya, ini disebut bidang beta. Atau kita bisa sebut dengan bidang A, B, C, D lagi. Contoh lainnya lagi, ini bidang mu. Atau kita bisa sebut bidang A, B, C, D juga. Nah, itu yang namanya bidang. Oke, setelah kita tahu apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama itu ada kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini yang pertama, titik terletak pada garis. Dari pengertiannya aja udah jelas ya. Titiknya itu letaknya berarti di garisnya. Nah, coba kita lihat contohnya di bawahnya. Nah, titik A berarti terletak pada garis, gitu ya.
Ada juga titik berada di luar garis. Nah, dari kata-katanya juga sudah tahu ya bahwa titik itu berada di luar garis. Contohnya gini, titik B. Itu titik B berarti di luar garis. Nah, kita lihat misalnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya kita laluin garis G. Nah, mana sih titik yang terletak pada garis? Nah, tentunya kalian langsung tahu harusnya garis G. Berarti yang melalui garis G itu yang mana? Yang mana ya? Nah, ini ada titik A, kemudian titik B. Berarti selain itu titik ini. Nah, ini berarti titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Semuanya terletak di luar garis. Nah, sekarang lihat kedudukan titik terhadap bidang sama juga. Kalau tadi titik terhadap garis, sekarang kita bahas titik terhadap bidang. Nah, yang pertama ada titik terletak pada bidang. Udah jelas bahwa titiknya berarti ada di bidang itu. Contohnya ini ada bidang U. Nah, titik A lihat ada dalam bidang U, berarti titiknya terletak pada bidang. Nah, kalau di luar bidang yang B, yang nomor 2, titik B ini terletak di luar bidang. Sudah jelas karena letaknya emang di luar gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ada kubus lagi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba yang belakang disebut bidang D, C, G, H. Nah, titik yang terletak pada bidang itu apa aja yang ada di bidang yang diarsir itu, yang ada warna. Nah, ternyata titik D, C, G, H itu semuanya terletak pada bidang. Berarti yang di luar bidang yang mana? Yang bagian depan ada titik A, titik B, titik F, sama titik E. Oke, sekarang kita lanjut ke kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Yang pertama ada 2 garis yang berpotongan. Seperti apa sih garis yang berpotongan itu? Nah, yang namanya 2 garis berpotongan berarti dia punya 1 titik persekutuan atau titik potong. Coba kalian bisa lihat contohnya seperti gambar di sampingnya. Ada garis H, ada garis G. Ya, dia berpotongan karena dia punya titik potong atau titik persekutuan yaitu titik A. Tuh. Nah, yang kedua ada garis berhimpit. Kalau garis berhimpit itu ada lebih dari 1 titik potong. Kalau tadi garis berpotongan hanya ada 1 titik potong. Nah, sekarang kalau garis berhimpit itu lebih dari 1 titik potong. Coba kita lihat, itu ada garis H, terus ada garis G. Jadi garis H sama G itu di situ-situ aja. Garis H juga itu, garis G juga itu. Jadi itu semuanya merupakan titik potong. Nah, itu merupakan garis berhimpit, garis yang sama persis. Selanjutnya ada 2 garis yang bersilangan. Nah, 2 garis bersilangan ini tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang ya. Ada di sini tidak terletak pada satu bidang. Kita lihat, ini ada garis G, kemudian ada garis H. Nah, coba lihat, kalau kita perpanjang dia itu tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak ada titik potongnya kan ya. Terus tidak terletak pada satu bidang. Nah, itu yang dinamakan dengan 2 garis bersilangan. Nah, selanjutnya yang keempat ada 2 garis sejajar. Yang namanya 2 garis sejajar itu berarti tidak mempunyai titik potong dalam satu bidang. Jadi kalaupun 2 garis itu diperpanjang sampai sepanjang-panjangnya, dia itu tidak akan pernah bertemu dalam satu titik. Dia tidak akan pernah bertemu dimanapun. Itu yang namanya garis sejajar. Kita lihat
garis H dan G terletak pada satu bidang ya, itu bidang alfa. Dia kalau garis H diperpanjang, garis G diperpanjang itu tidak akan berpotongan dimanapun. Nah, ada aksioma mengenai titik dan garis, coba ya kita bacakan. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, jadi ada titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Kita lihat, ini ada garis G, kemudian ada titik A. Nah, hanya dapat dibuat satu garis sejajar dengan garis itu. Lihat, garis A melalui titik A. Nah, itu bunyi aksiomanya. Kita lihat ya contohnya. Ini ada kubus ABCDEFGH. Nah, garis G, kita lihat garis G melalui titik A sama B. Nah, garis G ini berpotongan dengan AD, terus berpotongan dengan AE, berpotongan dengan BC, dan berpotongan dengan BF. Kalau kita lihat, karena kalau diperpanjang dia akan memotong ada titik temunya di satu titik. Nah, terus lihat garis G yang di bawah sejajar dengan, kita lihat, DC, EF, dan HG. Tadi kalau garis sejajar, walaupun dia diperpanjang sedemikian sehingga sampai manapun, dia tidak akan berpotongan di satu titik. Nah, coba kita lihat lagi. Ada yang namanya garis bersilangan. Nah, kalau garis G itu tadi melalui AB bersilangan dengan CG. Nah, syarat bersilangan tadi tidak terletak pada satu bidang. Nah, CG sama AB ya, yang melalui AB kan ya, garis G. Nah, itu tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah bersilangan juga. Terus tidak dalam satu bidang juga, makanya dia disebut garis bersilangan. Garis G bersilangan dengan CG, terus garis G bersilangan juga dengan DH, terus garis G bersilangan juga dengan EH, terus garis G juga bersilangan dengan FG. Nah, kalau garis G berhimpit dengan garis AB. Nah, kalian lihat ya, garis G itu yang warna orange. Kalau diperpanjang bisa sepanjang-panjangnya. Tuh lihat, garis AB juga terletak pada garis G. Nah, itu makanya disebut garis G itu berhimpit dengan AB, karena AB juga ada di G, G juga melalui AB juga gitu. Makanya dia sebut berhimpit. Nah, kalau tadi yang kita bahas itu kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Juga sama, yang pertama itu ada garis yang terletak pada bidang. Berarti garis itu letaknya ya pada bidang itu. Nah, artinya mempunyai dua atau lebih titik persekutuan. Coba lihat, misalnya ada bidang alfa. Di dalam bidang alfa terdapat garis G. Kita bisa lihat bahwa garis G ini mempunyai titik persekutuan A sama B. Nah, ini berarti garis itu, garis G, terletak pada bidang alfa. Nah, yang kedua, garis sejajar bidang. Nah, yang namanya garis sejajar pada bidang itu tidak terdapat titik persekutuan. Misalnya ada bidang alfa dan terdapat garis G. Mau diperpanjang sepanjang apapun, kalau yang namanya garis sejajar bidang itu tidak akan pernah bertemu atau dia tidak akan mempunyai satu pun titik potong. Nah, yang ketiga ada garis memotong bidang. Nah, garis memotong bidang ini artinya apa? Ada satu titik persekutuan, titik tembusnya. Kita lihat ada bidang alfa. Nah, terus ada garis G. Nah, kita lihat bahwa garis G itu mempunyai satu titik potong, yaitu A. Nah, itu namanya garis memotong bidang. Sekarang kita bisa lihat contohnya. Kedudukan garis. Misalkan ada kubus ABCDEFGH. Nah, garis yang terletak di bidang, nah ini ada bidang ABCD yang paling bawah. Nah, garis yang terletak di bidang
ABCD itu ada AB, terus ada AD, terus CD, terus BC. Nah, itu yang terletak pada bidang. Nah, kemudian kalau garis yang memotong bidang tadi yang tembus, yang mempunyai satu titik potong. Nah, berarti ada AE, dia titiknya ada di A, titik potongnya. Terus FB, titiknya ada di B. Terus CG, dia titiknya ada di C. Terus ada DH, titiknya ada di D. Kemudian ada yang namanya garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar itu garis yang tidak pernah bertemu atau dia tidak mempunyai titik potong. Berarti kalau garis yang sejajar dengan bidang ABCD ada EF, ada HG, ada EH, dan ada FG. Oke, sekarang kita lanjut ke kedudukan bidang. Kedudukan dua bidang. Nah, yang pertama ada dua bidang yang berhimpit. Yang kayak gimana sih? Nah, ini sama persis seperti dua garis yang berhimpit. Contohnya, misalnya ada bidang alfa yang di samping dan ada bidang beta yang di sampingnya juga. Nah, itu bangunnya sama, kedudukannya sama, tempatnya juga sama persis. Itu namanya dua bidang yang berhimpit. Nah, yang kedua ada dua bidang sejajar. Yang seperti apa? Nah, dua bidang sejajar ini tidak mempunyai titik persekutuan. Bisa dilihat di contoh sebelahnya. Jadi dia itu nggak punya titik potong. Dua bidang itu tidak punya satupun titik potong. Nah, yang nomor 3 ada dua bidang berpotongan. Nah, kalau yang namanya dua bidang berpotongan itu pasti ada satu garis persekutuan atau yang namanya garis potong. Nah, dapat dilihat ada bidang alfa dan bidang beta. Nah, itu ada garisnya ya, yang tengah-tengahnya. Nah, itu namanya garis potong. Berarti dua bidang itu dinamakan bidang yang berpotongan. Nah, terus contohnya kita lihat kalau misalnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Coba lihat ya. Nah, bidang A, B, C, D itu sejajar dengan yang atas, E, F, G, H. Nah, kalau yang berpotongan yang di mana? Nah, coba lihat ya. A, B, C, D berarti berpotongan dengan A, B, F, E ya. Garis potongnya AB. Terus berpotongan dengan B, C, G, F. Garis potongnya di BC, terus berpotongan lagi dengan ADHE, garis potongnya di AD. Sekian penjelasan tentang dimensi 3, lebih tepatnya kedudukan titik garis dan bidang. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube ini. Jangan lupa subscribe juga, like juga, komen yang banyak boleh, nanti Ibu jawab. Terus Matematika SMA Negeri 1 Parompong mempunyai akun Instagram, boleh di follow mat_smanpar. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat belajar.